Perkenalkan, saya Felicia Natania, mewakili tim saya Johan, Ramadhani, Siti, dan Zahra untuk mempresentasikan materi tentang hubungan antara orang dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pengertian dari pengambilan keputusan yang dirangkum dari beberapa ahli, yakni J.R. Terry, Claude S. George, P. Siagian, bahwa pengambilan keputusan adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Selanjutnya adalah tipe pengambilan keputusan. Yang pertama adalah keputusan terstruktur, yang merupakan keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Kemudian, ada keputusan setengah terstruktur, yang merupakan keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagiannya tidak terstruktur. Dan terakhir, ada keputusan tidak terstruktur, yang merupakan keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Pada proses pengambilan keputusan, terdapat 6 tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah pemahaman dan perumusan masalah. Kedua adalah pengumpulan dan analisa data yang relevan. Yang ketiga adalah pengembangan alternatif-alternatif. Yang keempat adalah evaluasi alternatif-alternatif yang sudah dikembangkan. Yang kelima merupakan pemilihan alternatif yang terbaik. Dan yang terakhir adalah implementasi dari keputusan dari alternatif yang sudah dipilih. Selanjutnya ada peranan kepemimpinan dalam mengambil keputusan. Peran kepemimpinan diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. Peran pemimpin sangat besar dalam pengambilan keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya. Adapun 3 peran utama seorang pemimpin adalah peran yang bersifat interpersonal, yaitu pemimpin harus mampu memberi bimbingan dan mempertimbangkan hubungan kerjasama dengan bawahan. Kemudian, peran yang bersifat internasional, di mana seorang pemimpin harus mengikuti dan memperoleh informasi seluruh kegiatan. Dan yang terakhir adalah peran yang bersifat pengambilan keputusan, di mana seseorang pemimpin harus berusaha memperbaiki dan mengembangkan satuan kerja yang dipimpinnya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Di antaranya adalah faktor fisik yang didasarkan pada rasa dialami pada tubuh, seperti rasa tidak nyaman atau kenikmatan. Faktor emosional yang didasarkan pada perasaan atau sikap. Faktor rasional yang didasarkan pada pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi, memahami situasi dan berbagai konsekuensinya. Faktor praktikal yang didasarkan pada keterampilan individual dan kemampuan melaksanakan. Faktor interpersonal yang didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada. Faktor struktural yang didasarkan pada lingkup sosial, ekonomi, dan politik. Dari penjabaran materi yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan kewajiban bagi seseorang pemimpin dalam suatu organisasi dalam penyelesaian suatu masalah dalam organisasi. Demikian penjabaran materi dari saya ucapkan terima kasih.